Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk terus belajar dan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ke-15, materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1. Masih bersama BK Sahabat Seru. Materi kali ini berjudul Tips untuk Meraih Cita-Cita. Cita-cita bukanlah sekedar perwujudan harapan masa kecil. Cita-cita adalah bagian dari perkembangan karir manusia. Cita-cita bukanlah hanya hayalan anak-anak tentang masa depan. Cita-cita sering disebut dengan impian. Impian yang ingin dicapai di masa mendatang. Semakin besar impian atau cita-cita, maka semakin besar pula motivasi atau semangat untuk meraihnya. Dengan kata lain, cita-cita harus memberi dampak yang besar, yakni berkorbannya semangat untuk berjuang melawan kesulitan yang datang. Bila cita-cita tidak memberikan dampak emosional berupa terpompanya semangat mencapai dan menggapai, maka cita-cita akan berubah menjadi sekedar hayalan belaka. Memiliki cita-cita adalah wajib bagi manusia. Bagaimana seharusnya kita menentukan cita-cita? Apakah masih sama seperti anak TK atau SD yang ditanya oleh gurunya tentang cita-cita? Tentu saja harus berbeda. Anak kecil seringkali menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar, misalnya ingin jadi dokter, polisi, pilot, guru, tentara, dan lain sebagainya. Mereka juga senang bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran, penokohan figur idola, guru, polisi, artis terkenal, dan lain sebagainya, sesuai berbagai peran yang dilihat di lingkungannya. Jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan atau perankan pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya dari televisi, video, majalah, atau tontonan maupun tokoh-tokoh yang pernah melintas dalam kehidupan anak. Maka tidak mengherankan jika pekerjaan ataupun jabatan yang mereka sebut masih asal sebut saja. Kita kini telah memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan kita, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kita telah melihat begitu banyak pekerjaan di sekitar kita dengan berbagai syarat tertentu untuk meraih, baik mensyaratkan keadaan fisik tertentu seperti tinggi badan, kondisi badan, dan lain sebagainya. Kenyataan sehari-hari kita menjumpai bahwa ada persyaratan-persyaratan untuk memasuki dunia pekerjaan tertentu. Misalnya syarat untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia adalah tinggi badan minimal 160 cm, tidak buta warna, ijazah minimal dari SMA atau sederajat. Ini berarti orang yang tidak memiliki keseluruhan persyaratan itu tidak bisa mendaftar bekerja menjadi TNI. Orang yang tingginya hanya 150 cm tentu tidak tepat bercita-cita menjadi tentara. Orang yang cedal jangan bercita-cita menjadi guru atau penyiar. Namun demikian bukan berarti bahwa kita membatasi cita-cita. Kita tidak membatasi cita-cita, tetapi memilih cita-cita yang sesuai dengan keadaan atau kondisi kita, baik kondisi fisik maupun mental. Kini kewajiban kalian adalah memahami kondisi atau keadaan fisik dan mental diri untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan cita-cita. Alangkah baiknya bila kita tahu persis bagaimana memahami tentang diri kita baik fisik maupun mental, baik kelebihan maupun kekurangan. Kita menerima dengan lapang hati keadaan atau kondisi itu dan berusaha memanfaatkan kondisi tersebut untuk bakal menggapai cita-cita. Setiap orang pasti memiliki mimpi yang ingin mereka gapai, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meski begitu, masih banyak orang yang berhenti mengejar mimpi di tengah jalan karena impian mereka tak kunjung-kunjung tercapai. Tapi, apakah kita tahu ada tips untuk membantu kita meraih cita-cita? Berikut adalah tips untuk menggapai cita-cita kita. Yang pertama, tentukan tujuan kita. Langkah paling pertama adalah untuk menentukan tujuan yang jelas dari apa yang ingin kita gapai. Masih banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktu mereka dengan melakukan berbagai macam kegiatan serta tenggelam dalam aktivitas mereka sehari-hari. Agar mimpi kita dapat tercapai tanpa harus membuang waktu kita dengan sia-sia, mulai tentukan arah impian kita mulai dari sekarang dengan metode SMART.
Lalu, apakah itu metode SMART? SMART adalah kependekan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Beberapa nilai yang penting untuk diingat dalam menentukan sebuah tujuan. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh seorang profesor dari Universitas Saint Louis yang bernama Robert S. Rabin dan kerap digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. SMART merupakan metode yang dinilai efektif bagi banyak orang untuk memberikan tujuan, motivasi, serta patokan agar mimpi kita dapat direncanakan dengan baik. Kita akan jabarkan satu persatu. Dari S, yaitu spesifik. Tentukan cita-cita kita secara jelas dan spesifik. Kemudian M, measurable. Penting untuk memiliki cita-cita yang dapat diukur perkembangannya sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana usaha kita telah membuahkan hasil. Kemudian A, achievable. Selain realistis, kita juga harus memiliki cita-cita yang sesuai dengan kemampuan serta usaha yang kita kerahkan. Kemudian R, relevan. Satu hal terpenting untuk dinyatakan kepada diri sendiri ketika tengah merancang cita-cita adalah apakah ini bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir T, yaitu time bound. Setiap target tentunya memiliki tenggat waktu agar kita dapat menentukan prioritas kita dan menyalurkan usaha kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Yang kedua, rangkai dream board. Motivasi dapat datang dan pergi dengan mudahnya, padahal keinginan yang kuat merupakan salah satu faktor terpenting untuk menggapai mimpi. Setiap orang di dunia ini memiliki keunikan dan tujuannya masing-masing. Cobalah berkarya menggunakan dream board agar kita dapat selalu teringat dengan hal yang kita cita-citakan. Dream board dapat menjadi cara yang menyenangkan bagi kita yang memiliki banyak mimpi, karena kita dapat menaruh mimpi-mimpi tersebut dan mengelompokkannya sesuai keinginan kita, baik itu mengenai pendidikan, tabungan, pekerjaan, bahkan hubungan sekalipun. Carilah inspirasi dream board dari internet dan janganlah takut untuk bermain dengan warna. Bila metode SMART didesain agar kita dapat menetapkan tujuan dari mimpi dan usaha kita secara jelas dan dengan cara yang sangat metodis, maka Dreams Board dibuat agar kita dapat terus mempertahankan motivasi kita melalui cara-cara yang kreatif. Selanjutnya yang ketiga, rencanakanlah langkah kita. Cita-cita kita tentunya tidak terwujud dengan sendirinya. Apakah kita tahu sebelum menjadi pemain basket legendaris seperti saat ini, Michael Jordan pernah ditolak oleh klub basket ketika ia masih duduk di bangku SMA. Dalam artikel yang dilansir oleh Newsweek, Jordan mengakui bahwa ia bahkan menangis dan mengurung dirinya di kamar ketika ia mengetahui bahwa ia ditolak. Namun pria berumur 50 tahun ini menolak untuk menyerah dan langsung mencari cara agar ia dapat meraih mimpinya sebagai pemain basket profesional. Mulai rencanakan langkah-langkah kita secara matang. Cari tahu apa saja yang perlu kita lakukan untuk menggapai cita-cita atau mimpi kita, dan jangan lupa untuk terus pantau perkembangan kita. Kita juga bisa mencatat rencana kita di atas dream board dan mengelompokkannya sesuai kategori mimpi kita agar kita dapat mengingatnya dengan lebih mudah. Selanjutnya yang keempat, perkaya wawasan. Senantiasa belajar dan mengembangkan keterampilan di bidang yang menjadi impian kita dapat mengantarkan kita lebih dekat dengan hal yang selama ini kita cita-citakan. Mengikuti kursus, mendatangi seminar, atau sekadar membaca buku di waktu senggang kita dapat membekali kita dengan berbagai ilmu dan pengalaman baru yang pastinya akan membawa manfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Cara yang terakhir yaitu lakukan sekarang juga. Tips ini dapat dikatakan sebagai tips paling sederhana, namun juga dapat dikatakan sebagai tips paling penting. Jangan menunda-nunda untuk mewujudkan mimpi kita. Mulailah tentukan tujuan kita, carilah motivasi, susun rapi rencana, dan gali terus kemampuan kita. Sebuah mimpi akan terus menjadi mimpi bila kita tidak berusaha mewujudkannya. Demikian tadi 5 tips yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Banyak orang berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan Walt Disney
pernah mengutip, "If you can dream it, you can do it." Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.